berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini Tuhan berikan kami kembali kesempatan untuk kami belajar firman-Mu. Tolong kami, berikan kami hikmat agar kami mengerti pelajaran hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Masih ingat gak pembelajaran minggu yang kemarin? Ya, kita belajar dalam materi Allah hadir dalam alam semesta. Masih ingat gak manusia diciptakan pada hari yang keberapa? Manusia diciptakan pada hari yang ke-6. Yang diciptakan pertama kali adalah Adam, kemudian Hawa. Nah, dari Adam dan Hawa, manusia berkembang menjadi semakin banyak. Kemudian pada masa itu atau zaman dahulu, semakin banyak atau berkembangnya manusia, banyak manusia berbuat jahat dan Tuhan ingin menghapuskan manusia di muka bumi ini. Tetapi Nuh dan keluarganya adalah benar di mata Tuhan, taat dan setia kepada Tuhan, sehingga Tuhan menyuruh Nuh membuat sebuah bahtera yang sangat besar. Bapak Nuh mempunyai 3 orang anak, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Dan ketiga anak Bapak Nuh ini juga mempunyai istri. Lalu mereka semua bekerja sama membuat bahtera sesuai seperti ukuran yang Tuhan berikan kepada Nuh. Kemudian datanglah air bah dan hujan lebat selama 40 hari memenuhi bumi. Dan air mengenangi bumi selama 150 hari. Setelah semua manusia dan binatang mati terkena air bah, maka hujan lebat pun berhenti. Nuh dan keluarganya yang berjumlah 8 orang tadi selamat. Kemudian setelah semua tanah di bumi menjadi kering, Bapak Nuh dan keluarganya keluar dari bahtera. Kemudian Bapak Nuh dan keluarganya mendirikan mezbah di hadapan Tuhan, dan Tuhan berkenan atas ibadah itu, sehingga Tuhan memberikan pelangi sebagai tanda bahwa Tuhan tidak akan menghapuskan manusia lagi dari muka bumi ini. Sejak itulah Tuhan berjanji mengatur antara musim hujan dan musim kemarau, antara musim menabur dan musim menuai, semua berlangsung secara bergantian dengan teratur. Anak-anak yang terkasih, kita akan membaca yang pertama Kejadian 8 ayat 22. Kejadian 8 ayat 22. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Berikutnya Ayub 5 ayat 10. Ayub pasal 5 ayat 10. Ia memberi hujan ke atas muka bumi dan menjatuhkan air ke atas ladang. Berikutnya Mazmur 74 ayat 17. Engkaulah yang menetapkan segala batas bumi, musim kemarau dan musim hujan, Engkaulah yang membuatnya. Berikutnya Yehezkiel 34 ayat 26. Aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku menjadi berkat. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya. Itu adalah hujan yang membawa berkat. Berikutnya Sakaria 10 ayat 1. Mintalah hujan daripada Tuhan pada akhir musim semi. Tuhanlah yang membuat awan-awan pembawa hujan deras, dan hujan lebat akan diberikannya kepada mereka, dan tumbuh-tumbuhan di padang kepada setiap orang.
Haleluya. Nah, anak-anak yang terkasih, dari ayat-ayat yang kita sudah baca ini kiranya akan terus mengajarkan kepada kita untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala musim. Dan kita harus menyadari bahwa di tengah-tengah hujan pun di situ Tuhan ada. Salah satu contoh, di sebuah daerah ada sebuah kebun ya, yang ditanami oleh banyak sekali tumbuh-tumbuhan ya, tanam-tanaman yang bermacam-macam jenisnya. Kemudian kebun yang sudah ditanami oleh berbagai macam tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan ini, dia harus mengalami musim kemarau yang panjang. Kemudian suatu kali ya, hujan turun dengan lebatnya, dan kebun itu harus dia akhirnya mengalami musim hujan ya, dimana yang tadinya tanahnya sudah mulai kering dan akan membuat tanam-tanaman itu menjadi mati, tiba-tiba ya tanahnya menjadi subur karena hujan terus turun. Tanahnya menjadi subur dan akhirnya tumbuh-tumbuhan atau tanam-tanaman yang ada di kebun itu bisa bertumbuh dengan baik. Nah, anak-anak, untuk hari ini tugas kamu adalah tuliskan beberapa manfaat hujan bagi kehidupan makhluk hidup, baik itu bagi manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Apa sih sebenarnya manfaat hujan itu? Kamu coba perhatikan. Apa manfaat hujan itu bagi kehidupan manusia dan kehidupan makhluk hidup yang lain? Tulis sebanyak yang kamu tahu ya, tapi minimal 5. Jangan sedikit sekali, jangan cuma 1, tapi minimal 5. Kamu coba berpikir dengan baik. Apa manfaat hujan selama ini yang kamu nikmati? Selamat mengerjakan anak-anak, semangat! Ingat, nanti kalau kamu sudah selesai mengerjakan tugasmu, jangan lupa berdoa ya, oke? Sampai bertemu kembali.